video mengenai bab ke-13 yaitu glikogenesis dan glikogenolisis. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kelompok 5B. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses glikogenesis dan glikogenolisis. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman tahu kan apa itu glukosa? Seperti yang kita bahas sebelumnya, glukosa ada banyak keberadaannya di sekitar kita, seperti dari makanan sehari-hari, contohnya yaitu beras atau nasi, singkong, kentang, buah pisang, dan masih banyak lagi. Nah, setelah tubuh mencerna glukosa, ternyata glukosa juga bisa disimpan. Bentuk penyimpanan glukosa ini itu disebut dengan glikogen. Nah, sintesis dan degradasi glikogen itu diatur dengan hati-hati sehingga glukosa yang cukup tersedia untuk kebutuhan energi tubuh. Baik glikogenesis dan glikogenolisis dikendalikan terutama oleh 3 hormon yaitu insulin, glukagon, dan epinefrin. Untuk kelanjutannya, simak penjelasan berikut ini. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah. Pada akhir proses ini, glukosa dalam bentuk glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot. Proses glikogenesis dimulai saat sel memiliki kelebihan glukosa. Berikut ini adalah penjelasan seputar proses ini secara rinci. Pertama-tama, molekul gugus fosfat ke glukosa. Gugus fosfat kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Enzim ketiga yakni UDP glukosa pirofosforilase mengambil molekul ini dan menciptakan glukosa urasil difosfat. Bentuk glukosa ini memiliki 2 gugus fosfat beserta asam nukleat urasil. Enzim khusus yaitu glikogenid mengikat glukosa urasil difosfat dengan glukosa UDP difosfat untuk membentuk rantai pendek. Setelah sekitar 8 rantai molekul terikat bersama-sama, enzim-enzim lainnya masuk untuk menyelesaikan proses ini. Setelah itu, glikogen sintase menambah rantai dan enzim percabangan glikogen membantu membuat cabang dalam rantai. Proses ini membentuk makromolekul yang lebih padat sehingga penyimpanan energi dalam tubuh menjadi lebih efisien. Glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa atau gula darah. Pada dasarnya, glikogen adalah energi yang disimpan dalam bentuk glukosa rantai panjang. Proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Proses glikogenolisis diatur oleh hormon-hormon di dalam tubuh. Sinyal saraf mungkin juga berperan dalam miosit atau sel otot. Nah, glikogenolisis dapat terjadi sebagai respon pada berbagai kondisi tubuh. Seperti, pertama, saat kadar gula darah mengalami penurunan. Yang kedua, saat tubuh menghasilkan hormon adrenalin ketika menghadapi sebuah ancaman atau kondisi terdesak. Selanjutnya, beberapa enzim yang berbeda dapat terlibat dalam glikogenolisis. Salah satu enzim yang terlibat dalam proses glikogenolisis adalah enzim fosforilase glikogen. Enzim fosforilase glikogen akan memutuskan ikatan yang menghubungkan glukosa dengan glikogen dengan mengganti gugus fosforil. Pada tahap ini, glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat. Enzim fosfoglukomutase kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP, yakni pembawa energi di dalam sel tubuh.
Enzim percabangan glikogen membedakan semua molekul glukosa ke cabang lain, kecuali untuk satu berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Dan terakhir, enzim alfa glukosidase, di mana dia akan menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa glikogenesis adalah proses pembentukan atau sintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan juga otot. Sedangkan glikogenolisis adalah proses penguraian glikogen menjadi glukosa. Enzim glikogen fosforilase memutus ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen. Enzim debrasing memutus ikatan alfa 1,6 glikosidik. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih.